adik-adik, terima kasih sudah menekan video ini. Channel ini khusus akan membagikan berbagai video pembelajaran yang berkaitan dengan IPA dan biologi. Selamat belajar! Kali ini kita akan masuk pembahasan lanjutan dari sistem reproduksi. Bagi kalian yang sudah di bangku kelas 6, sebelumnya sudah diterangkan atau dijelaskan seputar organ reproduksi laki-laki. Jadi kali ini kita akan khusus membahas bagian sistem reproduksi wanita. Jadi akan kita pelajari di video ini apa saja organ reproduksi dari wanita, apa fungsinya, dan kira-kira apa penyakit yang mungkin sering terjadi di bagian organ reproduksi wanita. Namun sebelumnya, Miss harap kalian menyiapkan pena dan notebook untuk mencatat hal-hal penting yang akan Miss sampaikan di video ini. Untuk itu, terlebih dahulu, kalian coba like dan subscribe channel Miss ya. Oke, kita lanjut. Sistem reproduksi wanita. Sistem reproduksi wanita itu sangat berperan penting dalam proses reproduksi manusia. Nah, karena seorang laki-laki tidak akan bisa bereproduksi tanpa adanya perempuan atau wanita. Jadi, di sini harus ada kerjasama antara laki-laki dan juga wanita untuk menghasilkan keturunan. Namun, harus melalui ikatan pernikahan. Barulah bisa berencana untuk bereproduksi atau menghasilkan keturunan. Oke? Nah, hal penting dalam sistem reproduksi wanita ini sebelumnya sudah kita pelajari bahwa organ reproduksi laki-laki akan diberikan sekilas lagi ya adik-adik. Di sana dari organ reproduksi laki-laki nanti akan menghasilkan yang namanya sperma, di mana sperma itu adalah suatu hal yang sangat penting untuk menjalankan reproduksi ini ya. Nah, bagaimana bisa terjadi si sperma ini adalah karena ada yang disebut dengan spermatogenesis. Ini adalah proses pembentukan si sel sperma, di mana laki-laki itu bisa menghasilkan sperma atau mengalami pembentukan sperma atau si spermatogenesis itu dimulai dari awal pubertas laki-laki dan berlanjut seumur hidup akan membentuk si sel sperma. Nah, si sel sperma inilah nanti yang akan membentuk atau bertemu dengan sel telur dari wanita. Ya, jadi dulu nak, Miss dan kalian dan mama kalian dan nenek kalian atau semua makhluk hidup berawal dulu dari suatu yang sangat-sangat kecil, yaitu hasil penggabungan si atau hasil bertemunya sperma dengan sel telur akan membentuk yang namanya apa kira-kira? Nah, di sini akan dikasih tahu akan membentuk yang namanya zigot. Jadi kita itu sangat kecil dulu Nah, saat terjadi pertemuan dan berhasil, disitulah terlihat bahwa wanita sudah atau memiliki tanda-tanda kehamilan. Oke, makanya mungkin bagi kalian yang punya mama yang sedang mengandung, jadi diawali seperti itu ya. Dan alat untuk tes kehamilannya disebut apa? Ada yang tahu? Nanti kalian buat di kolom komentar. Oke, jadi berapa Miss jumlah sperma yang dibutuhkan untuk menghasilkan atau membentuk zigot? Nah, jadi sperma yang dikeluarkan oleh ayah kita atau papa kita untuk bertemu dengan sel telur mama itu sebenarnya banyak dikeluarkan ya, banyak yang masuk, tapi hanya satu saja sel sperma yang dibutuhkan. Jadi harus si sperma yang terbaik,
Dan mungkin si sel sperma itu diizinkan oleh Tuhan untuk bertemu dengan sel telur dari mama. Maka dibuahilah si sel telurnya sehingga membentuk zigot. Oke? Atau mulai menumbuhkan janin di dalam rahim mama kita. Sehingga Miss bisa bertumbuh, bisa dikandung mama Miss di dalam rahimnya. Kalian juga seperti itu dulu, lalu berkembang menjadi bayi, menjadikan anak, menjadi remaja, lalu di masa remaja ini mulai mengalami pubertas, lalu masa dewasa, sudah bisa menghasilkan keturunan, lalu lanjut ke masa tua. Seperti itulah kelanjutan dari perkembangan manusia. Oke. Nah, apa saja sih Miss bagian dari organ reproduksi perempuan? Nah, masih sama. Kalau di video sebelumnya Miss sudah jelaskan bahwa organ reproduksi laki-laki itu ada yang bagian internal dan juga eksternal, ya. Nah, perempuan juga punya adik-adik bagian internal dan juga bagian eksternal. Oke. Nah, bagian eksternal, kita duluan membahas bagian eksternal ya adik-adik. Nah, bagian eksternal dari organ reproduksi perempuan itu yang pertama ada vulva. Apa itu vulva, Miss? Ini adalah penutup. Berarti bagian terluar dari penutup vagina kita. Jadi organ reproduksi wanita itu disebut dengan vagina ya adik-adik. Nah, bagian luarnya yang bisa terlihat dari luar itulah yang disebut dengan vulva. Lalu ada juga yang namanya klitoris. Klitoris ini adalah organ sensor kecil yang terletak di pertemuan lipatan labia. Labia itu adalah lipatan kulit di sekitar vagina ya. Kalian bagi wanita nanti boleh melihat ya adik-adik. Nah, ini kita lagi belajar, jadi Miss harap semua saat mendengarkan penjelasan Miss harus berpikir positif. Ya, namanya kita sedang belajar mengenal tubuh kita. Oke? Jadi tidak usah malu, ya. Nah, kemudian si klitoris inilah juga menjadi lubang, di sana ada lubang untuk mengeluarkan urin. Oke, kira-kira sudah bisa ya diketahui yang mana ya? Nah, setelah labia, lalu ada mons pubis. Mons pubis adalah bagian berlemak dan tebal yang biasanya ada di atas lubang vagina. Oke, dan yang terakhir ada lubang vagina. Nah, lubang vagina ini adalah tempat pengeluaran darah dari proses atau peristiwa menstruasi. Kan perempuan saat mengalami masa pubertas atau nanti sampai dewasa akan ada yang namanya menstruasi ya adik-adik, di mana darah keluar dari lubang vagina itu membuktikan bahwa kita itu sedang mengalami penyeluruhan darah di rahim kita, di dinding rahim. Artinya kita sehat, kita normal sebagai perempuan, dan semua perempuan pasti mengalami hal tersebut. Jadi kalian jangan langsung ketakutan saat mungkin mengalami hal awal atau baru-baru mengalami yang namanya menstruasi. Oke, paham ya? Lalu sekarang kita beralih ke bagian internal. Internal berarti di dalam, yang tidak terlihat dari luar. Misalkan menjelaskan dengan gambar ya adik-adik. Jadi kalian harap tetap fokus. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian internal dari sistem reproduksi perempuan. Lalu di sini misalkan menjelaskan dengan menggunakan gambar. Ini adalah bentuk bagian dalam dari reproduksi perempuan ya adik-adik. Dimana di bagian sini ada yang disebut dengan ovarium. Inilah nanti yang akan menjadi bertemunya dengan si sel sperma dari laki-laki. Ya, ini ovariumnya nanti jika di masa subur dia akan berjalan ke bagian sini. Lalu saat si sel sperma masuk melalui dari lubang vagina, maka
Kalau dia bisa bertemu dengan ovarium, maka terjadilah yang disebut dengan zigot tadi. Oke. Lalu selain itu ada fimbria dekat dengan ovarium. Lalu ada endometrium di bagian sini, ada uterus di bagian sini, ada tuba fallopi ya. Tuba fallopi itu adalah saluran si ovarium tadi waktu dia menuju uterus. Lalu lubang vagina ada di sini. Oke? Paham sampai di sini adik-adik? Nah, kita sekarang masuk ke tanda-tanda atau masa pubertas pada perempuan. Sebelumnya Miss sudah jelaskan tanda-tanda bagi laki-laki ya. Jadi bagi perempuan ada juga beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kamu sedang mengalami masa pubertas. Ya. Yang pertama, membesarnya ukuran payudara. Oke. Kemudian paha membesar. Lalu rambut di ketiak mulai tumbuh. Jadi rambut yang ini hampir sama dengan laki-laki ya. Mulai muncul rambut halus di bagian ketiak dan juga di bagian kemaluan atau alat kelamin. Nah, kemudian adanya tinggi badan dan berat badan yang semakin meningkat. Lalu mengalami siklus menstruasi yang Miss bilang tadi. Nah, bagi kalian yang kelas 6 bisa jadi sudah ada yang mengalami ini ya adik-adik. Dan jangan khawatir, berarti kalian sedang mengalami masa peralihan antara anak-anak menuju remaja. Dan ini normal, berarti kalian sehat ya. Dan selamat bagi kalian yang anak perempuan yang sudah mengalami menstruasi. Oke? Nah adik-adik, jadi untuk pembahasan tentang sistem reproduksi wanita cukup sampai di sini. Bagi kalian yang masuk dengan Miss di Google Classroom, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya waktu Google Meet. Oke, kita juga akan membahas apa saja penyakit yang berhubungan dengan reproduksi wanita. Oke adik-adik, nah untuk mendukung channel Miss ini, kalian boleh like video ini sampai setelah kalian menonton video secara keseluruhan. Dan jangan lupa bisa di-share ke teman-teman yang membutuhkan video atau pembelajaran yang berhubungan dengan ini. Dan jangan lupa tentunya untuk menekan tombol subscribe. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.